Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dumateng Al Ustaz nidaan hasanah ingkang kawula hormati, dumateng para bapak ibu jamaah kajian Ahad ingkang rahimakumullah. Langkung rumiyin semoga kita tansah muji syukur dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringaken rahmat hidayah so'inayahipun dumateng kita sedaya ingkang arupi ketetepan iman Islam. Langkung-langkung Allah tasih maringaken umur panjang so kesempatan sehingga wonten enjang punika kita sedaya waget kempal wonten majelis ilmu punika. Shalawat salam mugi Allah tansah limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, lan dumateng tiang-tiang ingkang tansah nderek so nglampahipun apa sunah-sunahipun. Amin. Jamaah rahimakumullah, saderengipun kajian wonten enjang punika kita milai, sumangga majelis punika kita pikak sarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wekdal sapangenan kataraken dumateng Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pangersanipun para ibu bapak jamaah kuliah subuh Ahad pagi rahimakumullah. Wonten enjang menika materi ingkang badhe kula aturaken kula pikak saking Quran surat Ali Imran ayat 133 134 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u lan cepet-cepet sira kabeh ila maghfiratin maring pangapura mirabbikum saking pangerane sira kabeh. Cepat-cepatlah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Bersegeralah kamu untuk mohon ampun kepada Allah. Niki pepeling dumateng kita sedaya, betul. Sebatas kita sesegera mungkin ndang untuk memohon ampunan kepada Allah. Kita sebagai manusia tidak pernah lepas atau luput dari kesalahan dosa, mboten ate lepas. Kullu bani adama khata'un. Saben-saben bani Adam utahe manungsa niku khata'un, ana lupute, ana salahe. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah atau dosa atau luput itu yang bertobat. Nah, salah satu bagian dari tobat itu adalah
istighfar, memohon ampun kepada Allah. Lajeng Al-Qur'an ngendika wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan cepat-cepatlah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Dan ya lo ngapura, istighfar. Nah, ketika orang sudah beristighfar minta ampun kepada Allah, yang diharapkan kesalahan-kesalahan yang masih ada berupa nokta hitam di dalam hatinya itu bisa hilang atau lepas. Jadi orang itu somaleh atau sokula atau supila qalbuhu, hatinya mencorong kembali. Dari hati itu aslinya bersih, putih. Kemudian ketika melakukan suatu perbuatan dosa, hatinya ada titik hitamnya satu, tak siji. Tapi ketika itu ditobati, salah satunya dengan istighfar ini, nah titik hitam satu itu akan hilang, maka mencorong kembali atau cemerlang kembali hatinya seperti sedia kala. Tapi kalau tidak ditobati, justru malah ditambah, hatinya akan tertutup oleh titik hitam. Ini popeleng buat kita, kita untuk kita. Jadi hati kita saat ini yang bisa tahu masih ada titik hitamnya atau tidak ya kita sendiri dan Allah tentunya. Nah, kalau di dalam hati kita masih ada titik hitamnya ya wasari'u ila maghfiratin min rabbika, bersegeralah kita untuk menuju ampunan Tuhan. Bersihkan kembali atau putihkan kembali hati kita yang bersih itu. Jangan kita tambah-tambah lagi. Khawatirnya kalau hati kita itu dipenuhi oleh titik hitam, karena bertambah dosanya, itu disebutkan dalam hadis aron. Tadi ada benteng, ada penghalang atau berkarat gitu ya. Itu sulit nanti untuk dijernihkan, meskipun bisa, tapi rada kangelan. Nah, ketika diberi petunjuk yang baik, yang benar, al-haq, itu akan lebih banyak menolak daripada menerimanya. Itu kalau nokta hitamnya sudah menutupi. Tapi kalau nokta hitamnya satu, kemudian diberi petunjuk, kemudian bisa menerima itu, dan menghilangkan titik hitam satu, itu ya beres. Tapi kalau tidak ya bertambah. Nah, kita perlu koreksi hati kita sendiri supaya kita mau bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berikutnya wajannatin arduhas samawati wal ardu. Wajannatin lan surga, arduha utawi jembare surga iku as-samawati wal ardu, sak jembare langit lan bumi. Jadi surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Luas sekali ini surga. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Lah nanti kita sedikit akan membahas masalah takwa. Sedikit membahas masalah takwa, kemudian perilaku orang yang bertakwa dalam kemasyarakatan, biar kita nanti mudah untuk memahami takwa itu. Saya ulang lagi, wajannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Pun itu gampil kita memahaminya dan sudah sering kita mendengarkan itu. Nah, kemudian kita coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Di sana ada kalimat yang nanti bisa sedikit menjelaskan dari Ali Imran 133 ini atau surga ini.
Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Wa basyir, dan berilah kabar gembira alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Anna lahum, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh itu jannat, dia akan mendapatkan surga. Nah, di Ali Imran 133 surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Di Al-Baqarah 25 surga itu disediakan bagi orang beriman dan beramal soleh. Nah, lajeng menawi dipun pahami ingkang kambil ngoten. Jadi surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan demikian, orang bertakwa adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman dan beramal soleh. Dasarnya orang bertakwa pasti iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi wong sing bertakwa itu pasti beriman. Dasarnya orang bertakwa pasti iman dulu. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya. Nah, orang yang bertakwa itu pasti beriman. Jadi tidak bisa mengatakan takwa tanpa iman, itu tidak mungkin. Pasti ada imannya. Nah, orang beriman dan beramal soleh, itulah takwa. Jadi orang yang bertakwa ya ada imannya dan pasti ada amal solehnya. Nah, kemudian orang-orang yang bertakwa ini karena dia beriman dan beramal soleh, iman itu mendorong mereka untuk beramal gitu. Dan yang perlu kita dalami lagi, orang yang akan beramal itu bisa baik, benar, dan paham jika ngilmoni atau ada ilmunya. Tanpa ilmu sulit untuk beramal karena tidak tahu. Tapi dengan ilmu didorong oleh iman, nanti akan bisa beramal. Kalau tidak tahu, bagaimana dia akan beramal? Orang ngerti, saya ngerti ngapain apa? Gitu. Jadi semangatnya tinggi untuk beramal soleh. Tapi syarat dilakoni apa orang ngerti, ya tidak akan beramal. Maka iman, amal soleh, dan ilmu tidak akan pernah terputus. Di ayat yang lain Allah ngendika yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu, ngoten mawon. Beberapa derajat. Ini iman dan ilmu. Jadi wong takwa juga enten imane, njur gelem ngamal soleh. Nek wong iman saged ngamal soleh enten ilmune. Jadi iman, ilmu, dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan dari pribadi orang yang bertakwa. Itu satu kesatuan. Nah, kemudian dengan keimanannya ada dorongan untuk beramal soleh, dan karena ada ilmunya jadi mudah untuk beramal soleh, dan karena ada dorongan dan kemampuan, maka bisa terciptalah amal soleh itu. Nah, kemudian amal soleh itu bagi orang yang bertakwa tidak akan pernah lepas dari yang namanya ikhlas. Itu tidak akan pernah lepas. Jadi wong takwa itu mesti amal soleh ya ikhlas. Jadi iman, ilmu, dan amal itu dikerjakan secara ikhlas. Jadi amal soleh itu amal yang ikhlas itu. Nah, karena dorongannya iman, harapannya ikhlas. Apalagi dibumbui dengan ilmu. Semakin banyak ilmu yang digali,
nanti akan semakin enteng dan semakin mudah. Nah, udah mulai jangkap nih. Jadi orang bertakwa itu ya orang beriman, berilmu, beramal dengan ikhlas. Dan itu paling gampang nih kalau matur. Maka definisi takwa yang umum ngoten kalau matur umum, karena yang umum sering dibicarakan tentang takwa itu didefinisikan imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang siap mengerjakan perintah-perintah Allah dan siap menjauhi larangan-larangan Allah, baik itu sendirian atau ada orang lain, baik itu sembunyi ataupun kelihatan orang. Orang bertakwa demikian. Nah, siap mengerjakannya. Nah, kemudian karena konteksnya tadi orang bertakwa itu didasari dari iman, kemudian ada ilmu, kemudian ada amal soleh atau amal yang dikerjakan dengan ikhlas, itu orang bertakwa mengerjakan perintah Allah itu ya ringan. Kemudian menjauhi larangan Allah ya ringan. Nah, wong Jawa itu larangan enteng. Jadi artinya itu bersih ringan ngoten lho. Itu pribadi mutakin ku enteng. Enteng ngoten. Nanti yang perlu kita dalami lagi nih. Jadi orang bertakwa itu nglakoni perintah Gusti Allah enteng. Ngedohi larangan Gusti Allah nggih enteng. Nek basa Jawa nipun nglakoni perintah Gusti Allah ya ora kepeksa, ngedohi larangan Gusti Allah ya ora kepeksa. Niku cara Jawane gampil. Itu orang bertakwa. Nah, sekarang kita coba koreksi diri kita sendiri. Apakah sampai saat ini kita menjalankan perintah Allah itu karena terpaksa? Kita menjauhi larangan Allah karena terpaksa? Atau kita memang benar-benar sudah ringan dan enteng mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Nah, nanti takwa arahnya ke sana. Dengan kata lain, mungkin kita bisa ambil kata kuncinya. Wong takwa niku entengan nglakoni dawuh Gusti Allah, ngedohi larangan Gusti Allah, enteng. Jadi bukan semata-mata mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, tapi ada kata kuncinya enteng lengkap. Nah, kalau sudah enteng itu bicara kejiwaan kita, psikologis. Itu sudah masuk ke dalam hati kita. Maka Nabi pernah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini gitu. Atau di dada ngoten. Nggih bahasa kita sing gampil saking ngaji itu teng ati gitu. Jadi takwa itu di hati. Nah, karena takwa itu di hati, enteng. Entengan ngoten. Niku enten dawuh Gusti Allah lakoni enteng. Enten larangan Gusti Allah, ya enteng ninggalke ngoten. Oh, ngono. Niku wong takwa ngoten. Wah, ini kita petani mawon. Saking perilaku kita keseharian sajalah ngoten. Samanipun saking sholat ngoten. Benarkah sholat yang kita kerjakan selama ini ngoten? 5 waktu itu hati kita sudah merasa senang dan enteng leng lakoni niku atau saya kabutan? Jadi kabutan itu saya kepeksa. Wah, kayak subuh penak-penak turu selimutan anget ini malah wis adzan subuh jan. Mari ora kepenak le turu, mari ngagul-ngagul li turu misalnya ngoten niku. Nggih akhire nggih subuhan ning subuhane kabotan niku. Ora seneng ning mulai subuhan ngoten. Jadi ya dilakoni perintah Gusti Allah dilakoni. Ning guru enteng. Nah, itu kira dumateng kita sedaya. Kita piyambak lah dipun petani piyambak. Apakah hati kita sudah enteng untuk mengerjakan perintahnya Allah itu? Apakah hati kita sudah enteng untuk ngedohi larangan Gusti Allah niku? Dadi ling ibadah niku ora kepeksa, ora kabotan. Contoh malih misalipun infak. Nah, apakah infak yang kita kerjakan itu jajane enteng atau jajane kabotan?
itu kan kita sendiri yang tahu ngoten. Aku saja enteng kok abotole infonya. Nah, orang bertakwa itu enteng. Termasuk tindak pengawasan kita itu ikut pengajian itu enteng apa kepaksa. Nah, disinilah kita ngoreksi diri kita sendiri dari ketakwaan kita. Jadi kita nanti akan lebih tahu diri kita sendiri gitu. Menjadi tanda-tanda takwa yang yang basic, yang dasar. Jadi enteng. Nglakoni dawuh Gusti Allah ku enteng, nedoi laranganipun Gusti Allah ya enteng. Nah, secara manusiawi ngoten nggih, mirsani tiyang enteng kan nglakoni dawuh Gusti Allah niku lak seneng. Mirsani tiyang sing nedoi larangan Gusti Allah lak seneng. Termasuk kalau seandainya kita sebagai pimpinan ngoten melihat karyawan yang entengan nglakoni nggih tugas ngoten. Niku lak seneng ngoten. Kita senang melihat itu. Maka tidak heran ketika Allah mengatakan wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Karena kamu entengan le nglakoni dawuh Gusti Allah, karena kamu entengan le ngedhi dawuh Gusti Allah, ikhlas ora kepeksa ngoten niku. Wes surga tak janjeki marang siramu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lan surga sing jembare sak jembare langit lan bumi dipun cawisaken dumateng tiyang ingkang takwa sing entengan wau. Ora kepenak to niki. Nah, bila nek dereng entengan ngeten iki wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Wis, sing kapotan. Niku sakniki mulai dipun entengaken. Nah, ini menjadi penting bagi kita berbicara tentang takwa. Sebelum kita bicara tentang amaliyah yang kita kerjakan atau larangan yang kita tinggalkan. Tapi dari kita dulu, itu mengelola hati kita yang tadinya berat, sing ora ikhlas, ya diikhlaske, dientengke. Itulah takwa. Nah, karena nanti kita bicara takwa di dalam pengamalannya, itu akan banyak bersinggungan dengan masalah hati kita. Bukan semata-mata fisik, tapi hati. Fisik iya, hati ya iya, itu takwa. Saat ini kita masuk babagan takwa. Kalau di Al-Quran, orang yang bertakwa itu akan nampak pada perilakunya ketika dia diperintah oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu, dia enteng. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah, sebagai contoh misalnya puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Misalnya itu. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ini kan dawuh kon poso, hubungan musuh oleh Gusti Allah di poso ini. Dan kita sudah paham dan banyak memahami takwa itu lebih banyak berperan hubungan manusia dengan Gusti Allah. Itu yang paling banyak kita paham. Jadi ketika kita dialog atau ngobrol dan ada pertanyaan, wong takwa ki sing piye to? Itu lebih banyak kita akan menjawab, ya wong takwa ki sing gelem salat, sing gelem poso gitu. Kemudian sing mampu zakat ya zakat, sing iso haji ya haji, sing iso maca Quran ya deres Quran ngaji.
Itu yang lebih banyak kita dengarkan jawaban-jawaban ketika ditanya tentang takwa. Berarti kaya ini urusan takwa itu urusannya karena Gusti Allah sing sifatnya ibadah mahdhah. Itu yang kita pahami demikian. Nah, kalau kita simak di Ali Imran 134 sebagai kelanjutan ayat yang tadi, banyak disebutkan ini menjadi tanda-tanda muttaqin atau tanda-tanda orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai. Orang-orang yang infak dikala senang maupun susah, dikala lapang maupun sempit. Ya, sedekah itu memang untuk Allah itu. Tapi ini dampaknya sosial. Jadi sedekah niku kabeh ngerti, iki ibadah. Tapi dampaknya itu sosial. Nah, infak itu atau sedekah itu kan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini kan yang kena dampak kan manusia. Bukan hanya Allah semata. Kalau tadi puasa, sholat itu kan secara umum yang kita pahami kan hubungan manusia karo Gusti Allah tok. Dadi wis rampung poso ya wis bar seneng ngoten. Meskipun ada dampak-dampak sosial yang terjadi di dalamnya, tapi jarang sekali diperhatikan. Karena kita senang sholat itu ya hubungannya aku karo Gusti Allah tok. Kemudian aku poso ya hubunganku karo Gusti Allah. Nah, di sini Allah menjelaskan alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai, yaitu orang-orang yang infak di kala lapang maupun sempit. Saron niku lak senang. Jadi pas senang yo infak. Kemudian wad dharai dan sempit atau susah niku infak. Nah, pas seneng kok infak itu ya akeh wong sing nglakoni ngoten. Meskipun kadang-kadang nek wis seneng wis dadi lali. Arep infak ku lali wong seneng. Nek durung nu kaya-kaya, nek durung nu kaya-kaya arep ngono. Kados orang yang napa nggih wong butuh ngoten niku. Aku tak nyiles menesik engko nek wis iki medun ngoten, engko nek iki wis cair ngoten niku engko tak ganti. Nek tekan wis cair ora diganti-ganti niku ngoten niku. Pun biasa nih ngoten. Oke tunggale ngoten mboten sah kaget. Pun oke tunggale ngoten niku. Dijanjeni ngoten. Wong janji-janji nak pun dadi mboten dados rahasia umum sakmenika, orang banyak berjanji kan. Saya berjanji untuk tidak nakal lagi ngoten. Kalau saya nakal lagi maka saya akan berjanji lagi ngoten. Jadi lak mung bola-bali janji mau ngoten. Ya. Senang ngoten. Nalika senang niku nggih sok lali ngoten. Itu umum ya. Umum ngoten. Apalagi susah ngoten. Susah. Wong susah kok kon infak. Wong ngerti kahanane koyo ngene malah di ana tarikan. Lah ngoten niku wis. Berarti kabeh itu jadi masalah. Senang lali, susah, mengeluh ya pas kabeh kan itu. Ini kan kaitannya bukan masalah ada atau tidaknya. Kalau dalam konteksnya kan infak fis sarai wad dharai ini kaitannya dia ada. Tapi hatinya itu tidak enteng. Balik atas tahu. Takwa itu kan enteng. Hatinya itu tidak enteng. Kalau bangsa malih sebatas kita emot. Jadi takwa itu urusan dasarnya itu hati. Sing enteng, entengan. Jadi kon infak nalika lapang, nalika sempit. Nah, lapang iso lali. Awalnya sempit. Ini kan hati lagi ngoten. Dan dampaknya dampak sosial. Jadi orang yang tidak mampu atau orang yang tidak punya itu dapat menerima haknya ini ngoten. Nah, ini menjadi ciri orang yang bertakwa. Nah, kalau yang sudah terbiasa infak ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau belum terbiasa infak ya nanti kita latih. Nah, lagi-lagi kan kaitannya wani infak orang itu masalah hati. Masalah hati.
Nah, kemudian ketika kita ada banyak, yang diberikan juga banyak. Ketika adanya sedikit, yang diberikan sedikit. Kemudian tadi kaitannya dengan takwa tadi, karena enteng itu karena bersih, wasari ila magfirati min rabbikum, sudah bersih hatinya. Itu bersih itu dalam bahasa agama juga bisa bermakna ikhlas. Ikhlas itu kan bersih. Berarti infak itu yang ikhlas. Dan perlu kita ingat kembali, infak itu ikhlas bukan seikhlasnya. Dipun-imut. Infak itu ikhlas bukan seikhlasnya. Nanti kita bisa bedakan ikhlas dan seikhlasnya itu. Nah, ikhlas itu runtut saking iman, ilmu, amal, ikhlas. Maka ketika dia punya banyak, orang yang ikhlas itu ya infaknya banyak. Tapi kalau infak seikhlasnya, jadi konteks seikhlasnya itu biasanya yang diberikan ya sesuai dengan kemauannya dia. Aku pengennya semene kok. Jadi punya uang 10 juta, infak 1.000 rupiah kan juga gak apa-apa. Jadi saya ikhlas. Jadi punya uang bebas 10 juta, kemudian diinfakkan hanya 1.000, yaitu bagian dari yang diinfakkan juga. Tapi ketika ditanya kenapa punya uang 10 juta yang diinfakkan cuma 1.000, ya saya ikhlasku toh. Nah, jadi pemahaman seikhlasnya itu memang sok kadang-kadang tidak sesuai dengan standar seikhlasnya. Tapi sudah menjadi bahasa umum nih, infak itu seikhlasnya. Dan kita juga kadang menerima itu. Kadang menerima itu. Kalimat itu kita terima tanpa ada kejanggalan. Mungkin akan berbeda ketika kita menggunakan kata sholat gitu. Bagaimana kalau sholat seikhlasnya? Itu janggal. Mbok sing sholat ki sing apa? Mbok sing sholat. Sing sholat ya seikhlasnya, ini udah dijanggal. Sholat kok seikhlasnya, ini kok janggal. Loh, kok janggal kenapa? Karena menganggap bahwa sholat seikhlasnya itu dadi sholat sakarepe dhewe. Sebenarnya ketika kita masukkan di infak tadi ya sama. Jadi infak seikhlasnya itu hisab sakarepe dhewe. Maka perlu kita bedakan antara infak yang ikhlas dengan seikhlasnya. Perlu kita mengganti diksi atau kata-kata seikhlas itu menjadi ikhlas. Mungkin jajannya karena PAP supaya tidak menyinggung. Kadang-kadang ikhlas itu kan sulit diterima. Lebih bisa ditompo seikhlasnya. Tapi perlu kita pahamkan. Ya seikhlasnya itu maksudnya ikhlas gitu. Nah, ikhlas itu karena dari iman, ilmu, amal itu. Jadi runtutannya ya ono dorongane, kemudian dingilmoni. Ketika punya banyak ya diberikan banyak. Ketika memang punya sedikit ya diberikan sedikit. Nah, itu ikhlas katanya. Dari hati tadi. Bersih katanya. Itu kan katanya dengan hati katanya. Jadi infak di kala lapang ya enteng katanya, infak di kala sempit ya enteng katanya. Itu orang bertakwa. Bertakwa ini katanya. Jadi itu kalau seneng katanya. Nalika seneng ya aku infak oke. Nalika kayak susah ya infakku kayak sithik kayak susah. Tapi enteng, hati itu tidak berat atau tidak terpaksa mengerjakan itu. Senang gitu. Senang. Ya. Ingat-ingat enteng ngoten. Sing dieling-eling niku takwa niku enteng lakon. Bon. Ya, bagi orang yang sudah infak biasa sing dari kapotan. Berikutnya wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarah. Nah niki. Bon, mulai rada kangelan iki. Nahan amarah. Jadi orang yang bertahan itu enteng nahan amarah. Jadi arep marah itu ditahan, arep marah itu ditahan. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa. Nah padahal menungso niku karepe nek napa niku nemoni sing ora padha karepe dhewe niku gampang jengkel. Wis pokoke nek ora kebenaran niku gampang jengkel. Wis karo sapane ora kebenaran gampang jengkel. Apa nemoni ora tau kebenaran kok esuk tekan bengi nek nemoni ora kebenaran terus juga ini wong jengkel terus. Wong dipun rasaken piyambak mau. Dhewe akeh jengkel amarga akeh nemoni sing ora kebenaran. Ngoten. Niku saben dina. Nek saben dina kok nemoni ngono terus kan berarti saben dina arep jengkel terus niku. Mbok wis rasa kok kan jengkel to. Wah ora jengkel.
mbok ditahan aja kan jengkel ngoten niku ajeng nahan orang yang sudah terbiasa itu butuh latihan lama lagi. Nah dari ngaji ini Allah memberikan petunjuk kepada kita. Jadi takwa itu enteng, anggenipun nahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah itu enteng. Ngaten. Ini kan perkara ati malih itu. Bukan masalah apa namanya fisik kita berbuat saja, tapi ini perkara hati. Nah dari yang sudah dimulai dari hati enteng ini nanti fisiknya akan mengikuti. Sing karepe arep jengkel arep munamuni ya dadi rasid to. Tahan. Jane arep jengkel ning tahan. Arep jengkel ning yo rasid tahan. Tapi enteng bukan menahan dimpet. Yo mangke dadi kukul niku mboten ngoten. Sudah dilepas. Jadi ditahan nek bahasane napa tubuh kita dikeluarkan lewat belakang itu. Sasa ditokke. Lewat ngarep tokke lewat mburi. Nah, dilepas. Nah, nanti kita perlu banyak belajar itu melepas amarah itu. Jadi tidak dikeluarkan dengan tenaga-tenaga yang negatif, tapi justru dikeluarkan dengan emosi yang positif. Karena bisa jadi dengan keilmuan yang kita yang kita pelajari selama ini itu mempermudah kita untuk menahan amarah. Janjane karo kaya arep jengkel. Nek ngerti nek kayak kondisine koyo ngene. Dia butuh ini. Dia perlu diberikan pendekatan ini. Nah, sing moni arep jengkel dadi ra iso jengkel. Jadi moni kan ora kebenaran karo kuwi. Tapi mencoba memahami dari yang tidak kebenaran itu. Dipahami. Ya napa to tak jengkel karo barang kae wong. Nek jengkel karo kae ora berani. Malah merusak awakku, tenagaku entek. Malah aku dadi lara. Itu mencoba untuk memahami sendiri akhirnya bisa menahan jengkel. Nah, orang bertakwa itu memang dilatih untuk enteng apa nih? Enteng. Ya meskipun itu butuh latihan bagi yang tidak terbiasa. Makanya pun biasa juga nanti akan lebih mudah. Kemudian berikutnya wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia atau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, memaafkan kesalahan orang lain itu juga butuh ketenangan hati juga, entengan juga. Nah, mungkin sampai sekarang kita perlu koreksi, adakah orang-orang yang sampai saat ini itu belum bisa kita maafkan kesalahan-kesalahannya. Boleh jadi sampai sekarang hati kita itu masih menyimpan dendam kepada orang dan belum bisa termaafkan sampai detik ini. Boleh jadi. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang enteng memaafkan manusia. Ya wis salah. Itu salah. Nah, kalau kita kembali kepada ceritanya Kanjeng Nabi, kita akan mendapatkan beberapa pelajaran. Betapa pedihnya penderitaan yang dirasakan oleh Nabi pada saat beliau berdakwah, tapi Nabi menghadapinya dengan hati yang tenang. Nah, kalau Quran sudah mengatakan wal afina 'anin nas, memaafkan manusia menjadi pribadi yang bertakwa, ini bukan hanya bicara tentang Nabi. Termasuk kita kalau bertakwa, belajar memaafkan manusia itu menjadi enteng. Nah, kalau kita katakan Nabi iso ngono kuwi mergo jane Nabi, nek sakliyane Nabi ora iso kaya ngono kuwi anggere berat kita. Selamanya kita susah. Tapi dari petunjuk Al-Qur'an kita mendapatkan pencerahan ngoten. Dadi wong sing takwa niku wong sing saged ngapurani kesalahan manusa. Wong liya tak ngapurani. Nah, coba dipun imut-imut piyambak mawon. Masih adakah orang-orang yang sampai saat ini
itu berlaku salah kepada kita atau melakukan kesalahan kepada kita, ning tekan detik niki dhewe tasih dirasa dendam sengit banget kaya angel arep ngapurane. Nah, kita coba petani sendiri dan kita coba hapus itu, kita maafkan saja. Nah, kita jembarke dada kita ya. Dek salah ya wis tak ngapurane lah. Tak ngapurane. Ngoten, tak ngapurane. Lah nek wong wis adoh saking piyambak ngoten dan dulu pernah minta maaf tapi tidak kita maafkan, tapi sekarang sudah nuncuh di sana. Seakan-akan sulit untuk ketemu kembali. Itu ya cukup kita maafkan saja, sudah maafkan, karena memang tidak akan pernah bisa ketemu lagi dan tidak tahu dia ada di mana. Wis tak jaluk ngapura karo Gusti Allah. Wis aku tak jaluk ngapura, tak ngapurani. Wis ngono. Nah, mungkin kita akan lebih mudah ngapurani sing wis adoh ngoten. Nek wis cedhak iki sok kangelan. Tanggane dhewe gak wis salah, soalnya ngapurani kangelan. Sabdina ketemu. Arep tak ngapurani kok sabdina ketemu ora tak ngapurani arep tak ngapurani ya janjane apa ini nek ora tak ngapurani kok sabdina ketemu. Jadi si malakamang. Nah, memang orang yang paling dekat dengan kita itu yang secara psikologis lebih banyak mengganggu kita daripada orang yang jauh. Nek sing adoh niku ganggu pisan ora ketok bar rampung ngoten. Nek sing cedhak tidak usah tetangga, termasuk dalam rumah tangga kita sendiri lah. Kadang-kadang wis dadi siji bebojoan ngoten nggih, lanang karo wedok. Bojoan dadi siji. Wong biyen yo le milih kae mergo ya wis seneng mergo milih kae ngoten. Wis padha-padha senenge ngoten. Kok tiba wancine wis dadi keluarga dadi siji, anane ya mung dadi masalah. Padahal biyen ya milih ya karena seneng ngoten. Sakniki malah dadi masalah. Padahal niku cedhak niku. Arep jengkel terus ya sak kasur, sak omah ngoten. Ora jengkel kok jane jengkil banget ngoten. Nah, dadi rada kangelan temen wong cedhak niku. Tapi orang yang bertakwa nanti belajar untuk meringankan hati sendiri. Wis tak ngapurane lah ya wis. Aku ya wis tau salah, bojoku ya wis tau salah. Saiki aku salah ya tak njaluk ngapura, bojoku saiki salah ya tak ngapurane. Wong mboten gampil niku ngapurani bojone ora gampil. Luwih gampang ngapurani tanggane daripada ngapurani bojone dhewe niku lho gampang. Umume ngoten niku. Bojone dhewe salah ora di ngapurani nek tanggane salah langsung di ngapurani. Oh iya, ngono. Mboten apa-apa kok ngoten niku. Ku nek tanggane sing salah. Nek bojone sing salah wah niku kanthi pirang-pirang dina ora mari-mari niku. Ngoten. Niku nggih pepeling kita nggih saking Al-Qur'an ngaji ngoten niku ya. Buat apa sih kita menyimpan dendam kepada orang lain yang diri kita tidak memaafkan dia. Nah, Quran ketika dumateng kita memaafkan manusia, itu yang ketiga. Nah, ada tiga ini di dalam ayat 134 Quran surat Ali Imran. Tanda-tanda orang bertakwa: infak di kala lapang dan sempit, menahan amarah, dan memaafkan manusia. Ini kan lebih banyak hubungan sosial. Jadi takwa ini kaitannya kan hubungan sosial. Ya mungkin akan berbeda dengan pemahaman kita sebelumnya. Takwa lebih cenderung hubungan manusia dengan Gusti Allah. Jadi kita semakin dilengkapi pemahaman kita, pengetahuan kita oleh Allah bahwa takwa itu hubungan Gusti Allah, hubungan manusia dengan Allah itu baik. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan sama manusia itu baik. Itu takwa. Ini enteng, hati kita itu enteng. Nah, sekarang kita coba tambah lagi pelajaran dari Rasul untuk kita supaya kita bisa menguatkan ketakwaan kita. Saya ambil dari Sunan Imam Tirmidzi nomor hadis 1943. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi. Lola, dia berkata, lelaki itu berkata, alimni syai'an wala tukfir. Ajarkanlah kepadaku sesuatu, ini ojo okeh-okeh. Ajarkanlah kepadaku sesuatu sedikit saja,
atau jangan banyak-banyak wala tuktir. Ali ya kepadaku la ali aihi, supaya aku mudah mengingatnya. Tadi men gampang, men seneng aku, men nyaman. Jadi ini ada seorang laki yang ingin musafir, ya ingin pergian jauh, kemudian minta wejangan dari Nabi sebelum dia pergi. Jadi sebelum pergi itu dia minta wejangan kepada Nabi. Neng mintanya wejangannya itu sing sithik wae rasa oke-oke, men aku gampang le ngapalke, men aku gampang le memahami, biar aku tidak pusing, aku tidak mumet ngoten. Olah Nabi jawab, la taqzab, jangan kamu marah. Ngoten niku. Nabi mengulang lagi, la taqzab, kamu jangan marah. La taqzab, kamu jangan marah. Berulang-ulang Nabi menyampaikan pesan kepada seorang laki-laki itu. Jadi pesannya Nabi itu singkat, ngoten. Memberikan pesan kepada orang yang ingin bepergian jauh, pesannya singkat, mudah diingat, dan itu sangat berkesan. La taqzab, ojo gampang jengkel. Ini kan pesan yang bisa kita tiru ketika ada orang mau bepergian, sing biasanya dhewe nek arep lunga malah njaluk oleh-oleh ngoten iki, ngoten. Aku nek kok bali kok digawan iki ngoten niku. Nah, pesannya seperti Nabi, singkat simpel. La taqzab, ojo jengkelan ya, ngoten. Ojo jengkelan ya, ojo jengkelan ya. Ini jarang kita dengar wong berwasiat orang yang mau pergi, itu jarang sekali. Mau tindak nyambut damel ngoten nggih. Itu kan jarang sekali. Paling banyak ya ketika mau bepergian ngati-hati ning dalan. Ya itu sudah bagus. Ngoten. Ngati-hati ning dalan niku pun apik. Ngati-hati ning dalan itu kan pesan yang sudah umum dan biasa. Dan itu bagus pesannya. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita, ya nambahi malih ngati-hati ning dalan ya ojo jengkelan. Nah, ngoten niku. Nah, kadang-kadang sing diwekasi ngoten niku ojo jengkelan. Niku pakai sing jawab, lah nek iki rada angel kuwi ngoten niku biasane jawabanipun. Rumangsa mergane sok jengkelan ngoten niku. Aku rung iso nek kuwi kene. Wah, jenengan niku paling wasat kaya nggih angel-angel mawon ngoten. Nah, ojo jengkelan. Jadi pesan Nabi yang singkat ini kan mengena sekali untuk kita. La taqzab, jangan mudah marah. Ini kalau kita kaitkan dengan tadi yang takwa itu kan jadi mengena sekali. Jadi pesan Nabi memang membimbing manusia untuk bertakwa. Entengan nglakoni kebaikan. Nah, jengkelan itu tadi nglakoni kebaikan angel susah. Wong jengkel itu nglakoni kebaikan susah. Nah, kemudian ada lagi pesan Nabi untuk kita, untuk menguatkan ketakwaan kita, kaitannya dengan sosial atau hubungan sama manusia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, laisa syadidu bisur'ati, tidaklah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan musuh. Jadi orang kuat itu ora sing iso ngalahke musuh. Berarti nek ana wong sing dianggap musuh kok kalah niku seneng, itu sebenarnya bukan orang yang kuat. Padahal bangga kan, saged ngalahke musuh lah bangga. Pertama itu seneng banget. Kata soal dalu bal-balan Indonesia kali Singapura ini. Wah, jangan nganti sorak-sorak nih. Gitu. Sudah seri 22 akhirnya 32 kemudian 42. Oke. Nah, ini gue senang banget sangat ngalahke musuh. Nah, itu hanya pertandingan permainan gitu. Nah, ketika kita bicara dengan hati kita, kadang hati kita itu merasa puas kalau orang yang tidak kita suka itu jatuh tersungkur. Lisan kita ya kadang-kadang ngucap syukur rasa. Nah, ngoten niku kadang-kadang. Jadi seneng nek ana wong sing sengit karo awake dhewe kok njuk tiba niku seneng banget. Wah, jan puas ngoten. Wis koyo corak-corak kae syukur ngoten niku. Itu saking bungane wong sing kayak napa niku seneng ngoten. Nah, padahal kata Nabi itu bukan orang yang kuat kata. Bukan orang yang kuat. Nah, kata Nabi, innamasyadi itu orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku, alladzi wong selladzi yamliku, kang miliki, kang nguasai ngoten. Sapa ladzi nafsahu ing awak dhewe ladzi indal ghadabi nalikane bendu.
Jadi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan atau menguasai dirinya ketika dia marah. Dan ini gak podo kalih takwa niku. Tadi arep marah ditahan, arep marah ditahan. Wal kaliminal ghaidh, menahan amarah. Wah, ini gak penting untuk pembelajaran takwa kita. Jadi sekarang kita semakin lengkap dan komplit atau sempurna pembelajaran takwa kita. Jadi takwa niku hubungan menungso kalih Gusti Allah niku apik, salat ya apik, puasa ya apik, infak ya apik wah niku. Tapi sama manusia itu juga baik dimulai dari dalam hati. Karena at-taqwa hahuna, at-taqwa. Nah, saat ini hati kita yang masih berat-berat ini dengan pengajian takwa ini kita mencoba melatih diri untuk rada diendeng. Sing dipikir sing enteng-enteng mawon, sing enteng-enteng. Rasa sing abot-abot. Mumet sing abot-abot. Ngoten. Kados Gus Dur niku nalika ditanglet resepnya bahagia. Resepnya biar tidak stres itu bagaimana Gus? Rasa mikir ki sing ora ngerti, ngoten niku. Nah, sing ora ngerti rasa dipikir kan niku. Nek sing pun ngerti pripun ya, sing ngerti kok malah dipikir, sing ngerti ya wis kok jenenge wae ora usah dipikir ngoten mawon. Niku Gus Dur. Ngoten ya. Nah, memang Gus Dur agak banyak guyonannya ngoten. Nah, memang berpikir tenang itu lebih enak, membahagiakan kita. Jadi tidak heran orang-orang yang bertakwa ketika kita buka penjelasan dari Nabi maupun petunjuk dari Al-Quran itu memang membahagiakan. Maka orang bertakwa itu jadi nampak bahagia karena hatinya yang dikaji dulu. Bahagia, senang. Lakoni iki nggih. Ora kono ngono nggih. Ngoten niku. Wong takwa ngoten. Entengan. Itulah takwa. Jadi wong takwa niku secara pribadi senang ditamatke wong liya nggih seneng, nyenengke ngoten. Memang gembira kan, orangnya gembira, kemudian dilihat orang itu yang menggembirakan. Dan kita kan pengen ke sana juga. Pengen gembira, didelok wong liya seneng ngoten. Wajah kita juga ceria dari dalam hati kita, bukan ceria hanya karena terpaksa. Dan orang lain suka melihat kebahagiaan kita. Nah, ini harapan kita. Nah, kita mulai noto malih. Ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan selama ini yang kita anggap masih berat untuk kita tunaikan atau masih terpaksa kita kerjakan, lah kita coba ngilmuni lagi supaya lebih ringan kita kerjakan. Tadi enteng wis. Tadi enteng, tadi seneng. Awak dhewe seneng, sing namake wong seneng. Nah, nanti akhirnya kita dapat surga itu ya tidak tidak hal yang aneh ya, wis pancen pas mlebu surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang bertakwa. Pun kepenak. Nah, kita sekarang mulai belajar ke sana. Kalau akhiri semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mekaten kajian wonten enjang punika. Mugi-mugi waget nambah ilmu saha pangertosan kita. Amin. Dene arta infak enjang menika pikantuk 276.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo majelis menika kita tutup sarengan kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saeng kaula akhiri billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.